nulis. Ini dari sisi bahasa Arabnya kan bisa. Kan seneng mangan ngombe, perbaikan gizi. Kita mangan nang UKM iki. Yang ngombe. Ane nang UKM mangan. Mangan yang gini, Lah wis bontot ya. Pak ini udah mulai, udah direkam soalnya. Itu kan biar kenang-kenangan ini kan jarang terekspos ya. Ayo senyum. Ini kadernya ya, habis juara kemarin. Habis juara. Ya, kemarin itu pernah ketemu saya di lontong sayur. Iya. Keberkok ya. Enggak. Jadi justru kami ini apa? Bisa nulis ya dari halako-halako seperti ini. Justru yang paling kuat itu interaksinya halako. Bisa Arab. Pak itu lagi di video, Bang. Ya nggak apa-apa lah, ini berkenang-kenangan gitu kan bahwa kita itu pernah. Ini beda banget ini rumahnya Singkawang. Tahu Singkawang? Di Perbatasan Malaysia Kalimantan Barat. Yang warga Ko- Chinese-nya terbesar di Indonesia. Kota paling multikultural di Indonesia itu Singkawang. bahasanya multikultural. Multikultural memang. Jadi indeks toleransinya paling tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Data ini, ngomong data. Nah, siapa tahu nanti kita ke Singkawang ya, diajak sama Banyak Cina apa banyak Amoy? wali kotanya Cina. Dan kebetulan ibunya ini DPRD. Cai Cumi namanya Pak. Yang ini dari Jawa Barat, Cianjur. Cianjur ya. Sudah kota ya, dulu masih kota kabupaten, sekarang sudah kota ya. Pemekaran. Oh, di kabupaten. Namamu siapa? Dari mana? Rembang ya. Bang. Gus Bahak. Sarang. Sarang, Mondok Sarang apa Mondok? Sarang itu maksud Yang ada ke posisi Ini siapa jenengmu? Bilkis dari Blitar, huruf Bambangun Praja. Ono Tirto. Ono Tirto apa ndi? Ani karo oh jenenge Yesi. Yesi arek. Hah? Fisika. Iya Yesi ku jenenge ani karo kono. Tahu Nah. nang omah ya. Iki siapa jenenge lali aku. Mas silakan dimakan Mas. Iya. Biro Keagamaan. Masih Biro Keagamaan apa sudah ganti? Oh, masih. Kepala Divisi Keagamaan. Dulu sering interaksi. Siap. Ya ben janji nulis tapi belum anu. Mau belajar Gus. Vita, ya apa ini? Jadi pejabat. Mau konsultasi apa ini, ada suhu ini? Udah besok wisuda. Besok tinggal wisuda. Kemarin katanya masih bingung ya, dan ngomong ono iki dari perspektif keislaman dia kan juga bisa bantu. Berarti Mas ini ya mendalami bangsa. Mas bapak yang udah tua ini dia ini. Kata Pojok mata ini pasaran Masnya jadi. ke sana. Nah ini kalau celok bapak mata ini pasaran, mematikan pasaran dia. Yo, Fir, ayo kita lanjutkan anumu kajianmu itu. udah apa? Udah apa? Udah malu. Apa ya kemarin judulnya? Udah itu lagi saya proses. Masih dia ganti. Evita apa? Evita. Sudah punya konsep skripsi. Nah makanya ini dikupas sama ahli kebingungan ini. Dia mungkin memberikan shortcut ya. Shortcut itu jalan pintas mungkin ya. Kemarin kan sebenarnya aku juga saran sama ya tentang manajemen guru. Cuman kemarin kan aku dapat saran juga dari Ara, dari Indonesia. Kalau misalnya manajemen guru itu kan masih cakupannya masih umum ya, masih luas gitu kan. Jadi kayak harus lebih spesifik manajemen guru itu kemarin kita topiknya tadi itu kan Mbak. Nah terus kayak karena udah kali ini kamu jadi kepepet jadi udahlah Nah artinya begini ya. Jadi kalau kan salah satu tokohnya kan Edward Salis ya, manajemen mutu ya. Jadi perspektif mutu itu sangat luas ya. Ada namanya quality improvement, pengembangan berkelanjutan. Ada namanya quality assurance, pengembangan standar yang tinggi.
ada namanya itu change of culture, perubahan budaya. Nah, langkah pertama agar kita tidak bingung dengan konsepnya itu kita terapkan pada diri sendiri. Jadi biar pola pikir Edward Salis itu masuk dalam diri kita, maka apa yang diomongkan, apa yang dilakukan Edward Salis itu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jangan sampai konsep-konsep total quality management TQM itu terasa asing karena kita nggak pernah merasakan dalam keseharian kita. Nah, misalnya keep closer to customer, dekat dengan pelanggan. Nah, maksudnya apa dekat dengan pelanggan? Ayo, sampean sebagai pengurus MPI ingin menerapkan TQM dalam kehidupan berorganisasi, Ustaz ya. Berorganisasi ya. Kalau kita menerapkan keep closer to customer, bagaimana mendekatkan diri dengan pelanggan? Apa yang kamu lakukan? Pendekatan. Dari cara pendekatannya gimana? Beberapa metode-metode. Seperti komunikasi seperti apa yang kamu terangkan pada para adik-adik? Sebentar satu, kan customernya siapa? Kan pelanggan kita. Sini Pak, personal. Loh iya, kalau hanya personal itu tidak berbahasa keilmuan. Personal. Ngomong biar berbahasa keilmuan itu harus ada prinsipnya. Nah, misalnya komunikasi itu kan prinsipnya ABCD. Apa ABCD itu? A-nya audiens. Nah, audiens itu siapa yang kita ajak ngomong? Orang. Segmentasinya mahasiswa maba kan gitu kan ya. Inter 2, Inter 3, 4 audiens. B-nya apa? Behavior. Perilaku seperti apa yang kita tunjukkan kepada para adik-adik tadi itu? Perilaku yang humanis, yang ramah, atau yang militer, atau apa gitu kan? C-nya kondisinya seperti apa? D, degree of communication, isi atau konten dari komunikasi apa yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan tadi, para user MPI tadi. Nah, saya melihat adik-adik ini kan masih hanya sekedar tempel judul, tapi nggak merasakan gimana sih Edward Salis itu ketika dia melayani seseorang sehingga melahirkan karya monumental itu. Ya hanya sekedar minjem labelnya TQM, tapi nggak tahu operasional dari TQM itu seperti apa. Karena salah satu prinsip dari TQM kan leadership by servant, kepemimpinan yang melayani. Nah, mungkin fatwanya seperti apa Ustaz? Ngomong sembarang, kosa grogi. Server mana? Lu lah penting kamu kaidah-kaidahnya kan penting ya. Ya paling enak ada kium Khairunasi. Khairunasi Famulinas itu kan yang dipakai, yang sering dipakai untuk bermanfaatan. Di orientasi kepemimpinan, orientasi yang manajemen nanti itu ya ambil aja kaidah yang mengambil maksud yang paling dikit. Kan kaitannya itu jika ada dua kemaslahatan atau kerusakan, ada dua destruksi, pilih yang paling ringan. Andai kata emang pilihan paling berat ya, tapi seenggak-enggaknya itu harus dilihat yang paling manfaatnya paling banyak. Nah, berarti kan kalau kita nusa latar belakang ya, kalau itu jadikan latar belakang ya, bahwa konsep Khairunas dan Faum Linas itu sekarang masih sekedar wacana dan belum diterapkan dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Itu hanya menjadi dalil umum yang belum bisa diaplikasikan secara nyata dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya itu. Jadi konsep dalil Khairunas Anfa'um Linas ya masih sekedar normatif ya, normatif dan Cuma aplikatif. doktriner. Nah, belum diterjemahkan secara nyata dalam dunia
dalam dunia MPI ya. Nah, misalnya tadi itu Khairun sama Linnas itu hadis apa Quran? Ada kium. Bukan dari Nabi. Bukan. Kok iso? Cemang siur. Iku masuk masuk di bukunya Pak Mustafa Yaakob itu. Ada gium itu maknanya apa? Ada kium itu pepatah. Pepatah Arab. Oh iya, pepatah Arab. Oh ya, kalau di Yunani kan kayak mensana in corpore sano itu. Di dalam jiwa yang kiri terlalu menderita. Mensana in corpore sano itu di dalam jiwa yang sehat. Terdapat di badan yang sehat. Ya apa sih? Nah, iya tau mensana, corpus kan badan. Ya. Bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Butuh bahasa Latin. Serapan dari bahasa Latin. Jadi kalau kita menulis itu bisa berangkat dari adagium, dari quote-quote, dari kata-kata mutiara. Ini seperti tadi kan banyak orang Muslim memahami bahwa adagium Khairun Nas sama Linnas dipercaya sebagai salah satu arahan bagaimana kita melayani orang dengan baik. Dalam konteks organisasi ini menjadi konsep pelayanan yang paripurna. Sayangnya belum banyak kajian keilmuan yang membahas Khairun Nas sama Linnas ini sebagai praktek best practice dalam dunia MPI. Ya, lihat konsep Al-Quran atau hadis tentang kemanfaatan orang apa? Manfaatan orang ya iki mansalima itu. Apa ya apa? Surat apa? Apa tadi? Hadisnya itu. Orang yang paling selamat adalah orang yang bisa menjaga orang lain dari perkataan dan tindakannya. Jadi artinya sumber-sumber Islam bisa menjadi kesadaran spiritual dalam melaksanakan kegiatan manajemen. Ya. Oke. Hadis tentang apa, Mang? Mansalima, keselamatan orang. Arba'in Nawawi ono kok. Dalam Arba'in Nawawi ya. Nah, ini sangat general ya. Artinya kalau kita nulis dalil-dalil yang sifatnya umum ini bisa diterapkan tidak hanya pada manajemen mutu, tapi dalam konsep kepemimpinan kepala sekolah, dalam pengembangan SDM juga bisa. Iya. Jadi kemampuan mengelola itu ketika mengelola baik akan menjadikan orang lebih bermanfaat. Itu bisa diterapkan di sana. Jadi mungkin karena si Evita ngeblank apa nge-lag apa gimana kesulitannya? Iya sih, kan kalau cari ide tuh aku biasanya suka lama ya, jadi kayak gimana moodnya. Terus karena ini kan bentuknya tugas yang ada deadline-nya gitu kan, jadi ya udahlah aku cari referensi terus kayak apa yang ada terus di sini. Awalnya tuh kan di manajemen perubahan, cuman manajemen perubahan ini kan sifatnya kayak aku kan sendiri ya di tim manajemen perubahan tuh ada partner juga. So akhirnya ya udah pindahnya ke kepepet sebenarnya ide yang kepepet. Jadi belum merasuki. Iya Pak. Harusnya merasuki. Tapi sistem deadline itu loh Pak. Kayak oke deadline-nya kalau misalnya 2 bulan kalian sudah sampai bab ini. Tapi ini deadline-nya kayak per minggu harus sudah ini, minggu depan harus sudah ini. Jadi kan Pak kayak target itu tuh nggak yakin dan nggak menyatu sama diri kita sendiri gitu. Nah, itu model pembelajarannya namanya mastery learning ya. Mastery learning ini ngejar materi, Bos. Jadi bagaimana mahasiswa itu dituntut menguasai materi dalam durasi waktu yang telah ditentukan. Nah, akhirnya mereka berfokus pada penyelesaian materi, bukan penguasaan materi. Jadi bagaimana materi itu dikonsumsi habis, dan ternyata Evita itu nggak bisa menangkap makna di balik itu semua. Mungkin dia tahu secara kognitif ya, tahu term-termnya, tapi kemudian belum bisa
memahami secara komprehensif itu semua. Pengalaman sampean ya. Bagaimana strategi kita itu menguasai konsep secara lebih holistik. ChatGPT. Nggak jadi minum. Nah, tapi nggak hanya berangkat dari ChatGPT lagi. ChatGPT itu ya sekali lagi ya cuma tools ya, cuma alat ya. Di situ mungkin 2-3 kali pencarian, kemudian kita perkuat dengan pembacaan jurnal. Baca jurnal, entah 5 atau 10-an, fokus langsung di kerangka teori, kajian teorinya apa. Terus bikin catatan kecil, kira-kira dari manajemen mutu itu seperti apa. Punya Edward Salis itu kerangka teorinya apa saja, poin-poinnya. Kalau perlu bikin redefinisi, membuat narasi sendiri sesuai dengan kalimatnya masing-masing. Kira-kira kalimatnya bagus gimana ya kalau saya serap parafrase gitu. Jadi gitu. Ya kalau ya sekali lagi tools itu emang membantu, tapi bukan satu-satunya yang paling utama. Nah, di atasnya ChatGPT itu apa? Nah, decision making. Jadi Evita harus bisa mengambil keputusan bagaimana informasi yang ada dalam ChatGPT tadi. Itu informasi loh ya. Informasi itu data mentah berubah menjadi pengetahuan. Jadi tugas kamu sebagai mahasiswa itu mengubah informasi menjadi pengetahuan. Nah, bagaimana cara mengubah informasi menjadi pengetahuan? Cara yang pertama harus bisa memanipulasi data atau memperkaya data itu disinergikan dengan opini kamu. Mengomentari ChatGPT, mengevaluasi ChatGPT. Sekarang mengapa ya Wikipedia itu sekarang kredibilitas Wikipedia itu sudah mulai menurun, Bos? Ngertien. Ya, Lara kan baru ngerti. Oh. Masih menggunakan Wikipedia nggak? Karena ada banyak yang baru dan yang lebih Nah, lebih dulu ya, Kayak dulu Wikipedia itu dianggap free values ya, sebuah ilmuwan yang netral. Tapi dengan adanya perang Rusia Ukraina ini, konsep-konsep politik dalam Wikipedia itu kemudian dicondongkan pada masa tertentu. Ya, Jadi alat propaganda. kayak Instagram ini toh. Nah, sama seperti Palestina ChatGPT jadi juga teroris. begitu. ChatGPT nantinya juga akan ditunggangi ya. Ya, kecenderungan ke negara mana. Nah, pro kecenderungan mana sebagainya. berarti Kalau kemudian sampean copy paste begitu saja, saat sampean nggak sadar bahwa sampean akan dirasuki oleh sebuah propaganda tertentu. Mungkin sekarang nggak tahu ya, karena tema-temanya masih belum di-upgrade ya. Suatu saat kalau kemudian ada perang Israel Palestina dan sebagainya ya, itu yang isi-isi agama itu akan ditunggangi gitu kan. Agama dibelokkan dengan tafsir Amerika misalnya ya, dan sebagainya itu akan terasa. Nah, oleh karena itu kemampuan critical thinking, jadi berpikir kritis itu mengolah informasi menjadi lebih kritis itu penting. Aku lebih seneng nawakmu kok. apa berarti Kan kena speakernya nang kene.